Ya, kita lanjutkan gerak rotasi yang kedua yaitu pada katrol bebas. Jadi pada katrol bebas itu contohnya adalah pada permainan yoyo ya. Ini pada masa kecil kalian pasti pernah ya bermain yoyo. Jadi ada sebuah tali, kemudian di sini digantungin katrol atau yoyo itu ya dengan massa sebesar M. Nah, karena digantungi massa maka di sini muncul tegangan tali atau talinya akan menegang. Nah, dia yang pada kasus ini yang sering ditanyakan hampir sama ya. Jadi kita akan mencari percepatan linear dari geraknya ini, percepatan gesernya yoyonya tadi dari atas ke bawah, atau percepatan sudut atau percepatan putarnya yoyo tadi berotasi ya. Sama caranya kita tinjau satu persatu. Yang bergerak translasi itu adalah yoyonya. Nah, kita lihat di sini karena bebannya itu punya massa, maka dia juga punya apa tadi? W. Gerak bebannya W. Nah, sekarang kita pakai hukum 2 Newton, sigma F sama dengan MA. Nah, M-nya di sini karena yang bergerak itu yoyonya, maka M-nya kita pakai M besar kali A. M-nya adalah massa yoyonya atau massa katrolnya tadi ya. Nah, ya bekerja di sini gaya W dan T. Nah, sama seperti tadi, kalau yang searah dengan gerak bebannya, maka W-nya yang positif. Maka W min T sama dengan M kali A. Maka kita peroleh T sama dengan W min M A. Nah, itu pada gerak translasinya. Sekarang kita tinjau gerak rotasi. Gerak rotasinya untuk sistem ini kita pakai sigma tau sama dengan I kali alfa. Yoyo tadi termasuk dalam jenis silinder pejal ya. Silinder pejal. Ya, di sini ada gaya apa saja yang menyebabkan yoyo tadi berotasi? Yaitu gaya tegang tali saja. Kenapa W-nya tidak? Karena W-nya ini seporos atau dia asalnya dari porosnya ini. Maka W tidak menyebabkan silinder ini berrotasi, melainkan adalah gaya tegang talinya. Maka yang harusnya F kali R ya kita masukkan, I-nya kita ganti I silinder pejal setengah M R kuadrat. Alfanya tadi kita ubah jadi apa tadi? Alfa itu sama dengan A per R ya. A per R, kita coret R-nya. F-nya kita ganti T sama dengan setengah M besar A. T-nya kita masukkan ini. Berarti W min M besar A sama dengan setengah M A. MA ini MA maka kita jadikan 1. Jadi W sama dengan, ini kan plus ya, setengah M A plus MA. Maka W sama dengan setengah tambah 1, 3 per 2 ya, 3 per 2 M A. Maka nah W-nya ini benar, W di sini adalah berat beban. Berat beban tadi apa rumusnya? M kali G sama dengan 3 per 2 M A. Sama-sama M besar, maka kita bisa coret. Maka kita peroleh A sama dengan, dibalik ya, 2-nya jadi di atas, 3-nya jadi di bawah. Berarti 2 per 3 G. Ya, ini adalah rumus untuk katrol tetap khusus untuk silinder pejal. Jadi A atau percepatan linear itu sama dengan 2 per 3 G atau percepatan gravitasi. Kalau mau mencari alfa tadi gimana? Alfa sama dengan A per R. Maka alfa sama dengan 2 per 3 R. Ini G-nya di sini. Ya, itu untuk mencari alfanya atau percepatan sudut. Jadi A percepatan linear, alfa percepatan sudut. Itu untuk kasus kedua, yaitu katrol bebas. Ya, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Ini mengenai katrol bebas ya tadi ya. Nah, ada sebuah soal katrol berupa roda pejal ya ini ya, pejal berotasi melepaskan diri dari lilitan tali seperti gambar berikut. Jika massa roda 0,3 kg dan G 10 meter per sekon kuadrat, maka tentukan besar tegangan tali T ya.
Untuk kasus ini hampir sama ya, karena rodanya yang atau katrol yang dipakai itu adalah roda pejal, dan roda pejal itu termasuk silinder pejal yang kita bahas pada penjelasan sebelumnya. Maka kita bisa menggunakan rumus jadi dari percepatan linear untuk mencari besar tegangan tali ya. Kita tulis yang diketahui dulu. Yang diketahui adalah massa katrolnya ya, massa rodanya 0,3 kg dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah berapa T-nya. Oke, jadi untuk mencari T kita perlu menentukan A dulu tadi ya. Jadi kita tulis A, kita cari A dulu. Percepatan linear dari kasus ini A sama dengan 2/3G ya. Ini sudah rumus kita di awal tadi. Tinggal kita masukkan 2/3 kali 10. Oke, nah sekarang kita mencari T. Nah, kalau tidak hafal rumus untuk mencari T, maka kita bisa mengingat kembali dengan gerak rotasi atau gerak translasi bisa. Nah, kita coba satu-satu dulu ya. Kita pakai gerak translasi dulu. Gerak translasi di sini. Untuk mencari gerak translasi, maka kita lihat sistem benda yang di sini. Karena bendanya punya massa, berarti tadi dia punya W. Maka kita tuliskan hukum 2 Newton MA ya, yang gaya bekerja pada beban itu tadi adalah W min T sama dengan MA. Ya, W-nya adalah W beban. W beban berarti 0,3 kali 10 min T sama dengan massa bebannya 0,3. A-nya kita pakai ini 2/3 kali 10. Nih 3 min T sama dengan nih 0,3 bagi 3 0,1. 0,1 kali 10 1 kali 2. Maka T sama dengan 3 min 2. Ya, 2-nya pindah ke sini min, berarti T sama dengan 1 Newton. Itu untuk gerak translasi. Kalau mau pakai yang rotasi bisa juga. Jadi kalau kita tinjau pakai gerak rotasi, maka kita pakainya sigma. Tau sama dengan I kali alfa. Nah, yang menyebabkan katrol ini bergerak tadi adalah T saja ya, karena W-nya ada di poros. Maka tau yang harusnya F kali R ya, kita ganti ini. I-nya karena silinder pejal ya, tadi kita pakainya setengah M R kuadrat. Kemudian alfanya kita ganti A per R, R-nya kita sederhanakan, F-nya kita ganti dengan T. T sama dengan setengah MA. Massa katrolnya tadi berapa? 0,3. A-nya kita ganti dengan 2/3 kali 10. Jadi tidak perlu mencari sampai nilainya berapa, nggak apa-apa ya, karena yang kita cari adalah T-nya. Ya, kita coret-coret 0,3 bagi 3 0,1. 0,1 kali 10 1 Newton ya, sama ya. Jadi meskipun pakai translasi atau rotasi nilainya sama 1 Newton. Ya, itu untuk contoh soal yang kedua.